Salam sejahtera bagi para pemirsa yang budiman. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Judul video saya kali ini adalah Eli, Eli lama sabachthani, sebuah kidung kemenangan Kristus. Sebelum saya jelaskan, mari kita buka Matius pasal 27 ayat 46. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harus diakui bahwa ucapan keempat Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah ucapan yang tidak mudah untuk dipahami. Banyak kesalahpahaman terjadi, banyak kurang mengertian dialami oleh banyak orang, baik orang Kristen, di internal orang Kristen, bahkan sudah menjadi Kristen puluhan tahun, masih banyak yang bingung, tidak begitu jelas dan sulit untuk menjawab apabila ditanya oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, itu internal Kristen, apalagi eksternal. Sangat banyak spekulasi-spekulasi yang tidak bertanggung jawab, klaim-klaim liar, pandangan-pandangan yang dengan berbagai ragam motivasinya, dengan ada mengolok-olok, dengan ada menyindir, bahkan klaim-klaim yang menyesatkan, itu sejak dulu sampai sekarang pun masih banyak kita temui, saudara. Eli, Eli lama sabachthani memang ucapan Tuhan Yesus yang sangat sulit dipahami, saudara. Bahkan oleh para pembenci kekristenan, ayat itu, ucapan itu dipakai sebagai mesiu untuk menembak ke orang-orang Kristen yang lemah imannya. Karena dengan mempersoalkan ayat itu, mereka mengemukakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kalau Allah tidak mungkin akan berkata seperti itu. Tujuannya supaya orang Kristen yang lemah iman akan goyang imannya, tidak percaya lagi pada Tuhan Yesus, dan kemudian meninggalkannya, lalu ikut mereka. Saudara, fenomena semacam itu sering kali terjadi, saudara. Dan jangankan orang eksternal, orang non-Kristen, orang Kristen sendiri banyak yang kurang mengerti, kurang paham, atau gagal paham bahkan. Jangankan mereka, saudara. Bapak reformator Martin Luther itu pernah berkata tentang betapa sulitnya ayat ini, saudara. Bagaimanakah mungkin Allah meninggalkan Allah? Siapa yang bisa memahami makna dari ucapan ini? Itu Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja. Pendeta Stephen Tong juga pernah mengatakan, siapapun tidak bisa mengerti 100% makna dari ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu. Merupakan ucapan keempat dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kecuali orang itu pernah mengalami derita neraka. Jadi untuk memahami itu harus ada di neraka lebih dahulu. Ya mungkin maksudnya bukan seperti itu. Tapi saya nggak akan memperdebatkan hal itu dengan para tokoh yang saya juga sangat hormati itu, saudara.
Video saya kali ini adalah untuk menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang biasa timbul dari ucapan Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani itu. Misalnya, pertanyaan sering muncul adalah, benarkah Tuhan Yesus saat itu sedang ditinggalkan oleh Allah Bapanya? Benarkah Tuhan Yesus sedang ditinggalkan oleh Bapanya? Karena dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, jawaban saya tidak. Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Demikian juga sebaliknya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapa. Kesatuan Tuhan Yesus dengan Bapa itu kesatuan yang sempurna. Bapa, Anak atau Sang Firman dengan Roh Kudus itu kesatuannya sempurna, kekal, dari kekal sampai selama-lamanya. Ketiganya berbeda, tapi ketiganya tak terpisahkan, saudara. Jadi nggak mungkin salah satunya terpisah atau memisahkan diri dari yang lainnya. Karena sejak semula dari kekal sampai kekal mereka selalu bersama-sama dalam Allah Tritunggal. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, itu bukan sedang menjelaskan bahwa dia sendirian karena ditinggalkan oleh Bapanya. No, bukan sama sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya yang seringkali juga muncul adalah, benarkah Tuhan Yesus sedang berdoa pada waktu itu di kayu salib dengan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani itu, sedang berdoa untuk minta tolong agar dia dilepaskan dari derita salib yang maha dahsyat itu. Saudara, penderitaan salib memang luar biasa ngerinya, mengerikan, berat, dan sangat besar penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus itu. Bisa dikatakan itu melebihi batas kekuatan manusia. Orang di salib itu penderitaannya luar biasa, penderitaan lahir dan batin. Tetapi ketika dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu, dia tidak sedang meminta tolong agar dia dilepaskan dari derita yang maha dahsyat itu, saudara. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya karena itu bukan gaya bahasa doa Tuhan Yesus. Jadi itu bukan Tuhan Yesus sedang berdoa minta tolong kepada Bapa, ya. Tidak, itu bukan gaya bahasa doa Tuhan Yesus. Saya akan memberi contoh ketika Tuhan Yesus berdoa, dan contoh yang saya pikir sangat jelas, saudara, adalah contoh doa Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes pasal 17. Mari kita buka Yohanes pasal 17 ayat 1, saudara. 17 ayat 1 Yohanes, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah menyebut ketika berdoa Allahku, Allahku, tapi Bapa, ya, telah tiba saatnya. Ayat 1 dari contoh doa Tuhan Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 17. Langsung saja kita lihat ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, bukan ya Allahku, ya Allahku. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah memakai
kata-kata doa atau bahasa doa semacam itu bukan gaya bahasa doa Tuhan Yesus. Ayat 24a, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya Bapa, Bapa atau Bapakku, ya, ya Bapa. Kemudian ayat 25a, saudara, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Ya Bapa. Itu selalu digunakan ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, saudara. Tidak pernah menggunakan kata-kata Allahku, Allahku. Ya. Bahkan kalau kita lihat doa yang pada waktu itu diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, ya, itu ada doa minta ampun kepada Bapanya yang dia mintakan buat yang menyalibkan dia, ya. Lukas pasal 23, kita buka Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa. Nah, sekali lagi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, bukan Allahku, Allahku, ya. Itu di atas kayu salib. Ini yang doa asli Tuhan Yesus, tapi doa bukan untuk diri sendiri, bukan untuk minta tolong, tapi untuk supaya Bapa mengampuni para penyalib-penyalip yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka, para tentara Roma itu adalah atas perintah dia menyalibkan dia, itu sesungguhnya nggak ada urusan pribadi dengan Tuhan Yesus, tapi atas perintah atasannya maka mereka menyalibkannya. Karena itu Tuhan Yesus mendoakan, ya Bapa, ya. Jadi jelas di atas kayu salib ketika Tuhan Yesus berdoa, ucapan pertamanya adalah ucapan doa, dan itu doa untuk para penyalibnya itu menggunakan bahasa atau istilah ya Bapa, bukan Allahku, Allahku. Jadi sekali lagi ketika mengatakan berseru dengan suara nyaring, ya, ketika jam 3 itu dengan Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku, itu bukan sedang dalam posisi doa. Tuhan Yesus tidak sedang berdoa pada waktu itu, ya. Tidak. Apalagi saudara, yang pertama tadi alasannya karena tidak sesuai. Itu bukan gaya bahasa doa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang berdoa pada waktu itu ketika mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Dan alasan kedua yang paling prinsipil adalah bahwa Tuhan Yesus itu bukan tipe pribadi atau pemimpin yang enjleh, yang daldul istilahnya, ya, yang mencela-mencela atau yang inkonsisten, saudara. Ya. Dia selalu konsisten. Dia bukan pemimpin yang pelindut-pelindut, apa yang dikatakan selalu akan dilakukannya dengan sebenar-benarnya. Sebelum itu, sebelum disalib, Tuhan Yesus sudah berdoa bagi dirinya sendiri di Taman Getsemani, saudara. Bahkan doanya sampai diulangi, doa yang sama diulangi sampai 3 kali. Artinya apa? Dalam budaya Yahudi, ya, dalam budaya Yahudi, sesuatu yang penting yang diucapkan sampai 3 kali itu punya makna yang luar biasa, ya, pentingnya, ya. Kalau pertama, misalnya doa diulangi sampai 3 kali. Kalau sekali berdoa saja, itu cukup penting. Doa itu cukup penting, ya, apalagi doa menjelang disalibkan itu diucapkan di Getsemani. Itu kalau hanya 1 kali, itu doa yang cukup penting. Tetapi kalau 2 kali diucapkan, doa yang sama diucapkan 2 kali, itu very penting, ya, lebih penting lagi, sangat penting. Tapi kalau sampai 3 kali diucapkannya dalam doa yang sama, itu absolutely penting atau extremely penting. Jadi para pemirsa yang budiman, Tuhan Yesus sudah dalam doanya itu sudah berkomitmen kepada Bapa, ya,
Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakku, ya, melainkan kehendakmu sajalah yang jadi. 3 kali diucapkan kehendakmu sajalah yang jadi. Artinya kehendak Bapa memang mengutus dia untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, dan dia rela mentaati kehendak Bapa itu. Kehendakmu saja yang jadi. Jadi karena dia sudah berdoa begitu, sudah menyerahkan penuh, dan itu doa yang extremely ya, yang mutlak, sangat penting, maka dia tidak mungkin dia akan mengingkarinya, akan mencabutnya kembali, tidak mungkin. Dia akan lakukan itu. Dia adalah pribadi yang kekeh, yang teguh, yang konsisten dengan segala ucapannya. Apapun yang diucapkan akan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen dan konsisten. Ya, apalagi ini ucapan pada Bapaknya. Ya. Jadi itu sebabnya maka saya menjawab bahwa Eli Eli lama sabachthani itu bukan ucapan doa Tuhan Yesus. Karena pertama, tidak sesuai dengan gaya bahasa doa Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak mungkin mengingkari doanya yang dipanjatkan sebelumnya. Itu betul-betul doa di Getsemani itu. Dan itu dijalankannya penuh kerelaan dan tanggung jawab sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Ya, itu jawaban yang kedua. Ya, Tuhan Yesus tidak sedang berdoa ketika mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Yang ketiga, saudara, ini biasa, bahkan ini muncul di antara beberapa orang yang hadir, yang ada saat itu di dekat salib itu, yang mengatakan, benarkah Yesus sedang berdoa, sedang memanggil Elia? Ya. Karena ada yang mengatakan, wah, dia sedang memanggil Elia. Tapi benarkah dia sedang memanggil Elia? Saudara, jawaban saya tetap sama, tidak. Ya. Dia tidak ditinggalkan Bapa. Dia tidak sedang berdoa untuk minta tolong dibebaskan dari salib. Dan yang ketiga, dia tidak sedang memanggil siapa-siapa, termasuk Elia, pada waktu dia disalibkan. Jadi kalau ada orang yang menduga atau berpendapat bahwa dia sedang memanggil Elia, itu salah besar. Dan faktanya memang Elia juga tidak datang, ya, nggak ada urusannya dengan Elia pada waktu itu, saudara. Tapi apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak bisa memanggil? Seandainya dia ingin memanggil, apa Tuhan Yesus bisa? Sangat bisa, saudara. Tuhan Yesus pernah, ya, di sebuah kesempatan, itu tertulis dalam Matius pasal 17, saudara. Pada suatu kesempatan dia mengajak 3 murid utamanya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke atas sebuah gunung, berdoa di sana, ya. Dan di sana Tuhan Yesus mengalami apa yang disebut transfigurasi. Wajahnya berubah cemerlang, pakaiannya berkilo-kiloan, suasananya penuh dengan kemuliaan. Dan saat itu Tuhan Yesus tampak oleh ketiga muridnya itu sedang berdiskusi dengan Musa dan Elia. Dia sedang berdiskusi dengan Musa dan Elia. Siapa yang memanggil tokoh besar perjanjian lama yang berbeda kurun waktu keberadaannya? Tidak lain dan tidak bukan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkuasa. Kalau seandainya dia manggil Musa, manggil Elia, atau siapa saja bisa. Dan ketika di puncak gunung itu penuh dengan suasana kemuliaan, ya, suasana supranatural itu dilihat dengan mata kepala sendiri oleh ketiga muridnya. Sampai Petrus mengatakan, kalau engkau mau, Rabi atau Tuhan, betapa bahagianya hatiku saat ini. Dan kalau engkau mau, aku akan membangunkan satu pondok untuk engkau, satu pondok untuk Musa, dan satu pondok untuk Elia, saudara. Ya, karena waktu itu dia melihat langsung kelihatan bertiga. Ya. Artinya Tuhan Yesus berkuasa kalau untuk menghadirkan mereka atau memanggil mereka. Tapi di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak memanggil siapa-siapa. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus sedang memanggil Elia,
itu sama sekali tidak benar, dan faktanya memang tidak pernah ada dalam Alkitab Elia datang karena dipanggil Tuhan Yesus. Saudara, kalau dia tidak sedang ditinggalkan Allah Bapanya, saudara, kalau dia tidak sedang berdoa untuk minta tolong dilepaskan dari derita salib yang super dahsyat itu, kalau dia tidak sedang memanggil Elia, lalu apa maksud Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani itu? Apa maksudnya? Saudara, saat itu Tuhan Yesus sedang menyanyikan sebuah kidung, dan kidung itu adalah kidung kemenangan. Ini istilah yang saya pakai. Tuhan Yesus sedang menyanyikan, melantutkan, memadamkan sebuah mazmur. Mazmur itu kan nyanyian pujian, yaitu nyanyian pujian kemenangan, ya. Tapi kemenangan tentang apa dan untuk siapa? Nyanyian itu disampaikan, dinyanyikan oleh Tuhan Yesus ketika saat-saat kritisnya di atas kayu salib, yang menjelang dia menyerahkan nyawanya itu, ya, itu nanti akan saya jelaskan pada bagian kedua dari konten saya ini. Artinya dalam video berikutnya akan saya jelaskan. Tapi video kali ini, konten kali ini, bagian pertama ini hanya untuk menjawab beberapa pertanyaan atau 3 pertanyaan tadi. Tuhan Yesus tidak sedang ditinggalkan oleh Bapanya. Tuhan Yesus tidak sedang meminta tolong supaya dilepaskan dari penderitaan salib. Tuhan Yesus tidak sedang memanggil Elia. Demikian, nantikan video saya berikutnya yang akan menjelaskan tentang mengapa Tuhan Yesus menghidungkan kidung kemenangan seperti itu, saudara. Dan untuk siapa? Nanti akan saya jelaskan. Demikianlah kiranya penjelasan saya bagian pertama ini bisa bermanfaat bagi Anda para pemirsa. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik subscribe, like, dan share, dan silahkan Anda berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat lebih besar lagi kepada yang lainnya. Terima kasih perhatian Anda. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang rela menderita menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara yang mempercayainya, memberkati kita semuanya. Amin.